Musim kemarau sebentar lagi akan berakhir dan akan menjadi musim penghujan. Apa yang akan kita lakukan pada tanaman hias kita, terutama aglonema? Sudah saatnya kita ganti media tanam kita untuk persiapan musim penghujan. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memulai penggantian media tanam? Jadi teman-teman, kalau kita untuk menginjak masa musim hujan ya, karena curah hujan itu adalah media tanam kita akan menjadi lembab ya, berbeda dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau seperti ini, setiap hari kita harus menyiram tanaman hias kita. Kenapa? Kalau nggak disiram pasti akan mengalami layu ya. Jadi berbeda media tanam dengan musim kemarau dengan musim penghujan ya. Misalkan kalau di musim kemarau ini porositas air ini jangan terlalu, media tanam pada aglonema kita itu jangan terlalu banyak porositasnya, karena kalau terlalu banyak porositas airnya akan mengeluar dan ini mengakibatkan nanti air tidak bisa mengendap dalam pot ini, mengakibatkan kita selalu sering-sering menyiram. Tetapi kalau di musim hujan teman-teman bisa menggunakan media tanam yang porositas itu artinya kita siram atau kedatangan air hujan itu airnya akan turun ke bawah. Nah di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggantinya ya. Sini sudah saya siapkan ya, ini media tanam karena saya buat skala banyak, saya siapkan banyak media tanam. Jadi nanti jangan tanya-tanya media tanamnya apa itu ya. Jadi untuk menanam aglonema itu tidak perlu menggunakan media tanam tanah ya, kita hanya memerlukan sekam padi yang mentah ya. Ini sekam padi, ini bisa beli online, bisa ngambil di tempat penggilingan padi kalau di kampung-kampung banyak ya. Terus ini ya, ini sekam padi, terus ini arang sekam ya. Jadi sekam ini kita bakar setengah matang, jadi nanti hasilnya seperti ini ya, jangan terlalu banyak jadi abu ya, hitam aja seperti ini. Ini adalah arang sekam. Selanjutnya adalah kita pakai kohe, kotoran hewan ya, karena di kampung saya punya banyak tetangga punya kambing, saya pakai kotoran hewan kambing ya seperti ini. Nah jadi media tanam ini adalah media yang paling baik untuk menanam aglonema ya. Kita tumpahkan seperti ini ya, jadi satu seperti ini ya. Selanjutnya ini kotoran hewannya, jangan terlalu banyak. Nah terus perbandingannya seperti apa? Perbandingannya adalah 2:1. Jadi kalau ini dua takar, ini pot ini sekam mentah, ini satu takarannya untuk arang sekam dan satu takarannya untuk kotoran hewan. Jangan gunakan media tanah ya. Kalau musim penghujan menggunakan media tanah akan terjadi busuk akar, jadi tanaman teman-teman semua akan menjadi lonyot. Ini kita membutuhkan media tanam yang porositas ya. Kita gunakan media 3 ini aja ya, sekam padi ya, kotoran hewan dan juga arang sekam. Selanjutnya kita aduk ya, kita aduk seperti ini. Nah ya, kalau sudah diaduk seperti ini sudah merata ya teman-teman, karena ini porositasnya bagus untuk tanaman hias kita, untuk aglonema. Nah kalau sudah, selanjutnya apa? Kita tinggal bongkar media tanam ini, kita ganti ya. Terus sebelum kita bongkar ya, kita singkirkan dulu ya. Nah sebelum kita bongkar, kita siapkan air ya. Ini dalam bak seperti ini ya, kita siapkan, ini kurang lebih ada 5 liter air ya, ini 5 liter air. Terus kemudian apa? Kalau teman-teman ini menggantinya namanya butuh atonik dan sebagainya atau perangsang akar yang biar tidak stres, saya selalu menggunakan ini ya, bawang putih ya, seperti ini yang di dapur. Ini nanti dikeprek ya, seperti ini hasilnya ya, ini udah dikeprek. Kalau seandainya eman-eman untuk ini sebagai bumbu dapur, teman-teman bisa ambil kulitnya aja, dikumpulin seperti ini ya. Ini kulitnya aja, boleh dikeprek seperti ini ya. 1/1 liternya kurang lebih kita butuh ini ya, satu apa yang namanya, satu siung ya, satu siung gede ini ya. Nah 1 liternya kita kasih satu segini aja, karena ini 5 liter, ini tadi sudah saya geprek. Ini 5 butir atau 5 siung ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air ini. Nah gini ya, nah ini. Terus gunanya apa itu air itu? Nanti air ini kita gunakan untuk merendam ketika tanaman ini ya, aglonema kita ini dilepas dari pot ini, nanti kita rendam dulu ya. Ini kita biarkan dulu ya, direndam ini kurang lebih nanti 1 jam atau lebih ya, biarkan. Tapi yang bagus ini 1 malam ya, larutan dari air bawang tadi kita rendam 1 malam ya. Tapi ini kita dadakan ya, kita langsung masukkan, ini kita biarkan 1 jam ya, kita biarkan dulu. Nah setelah 1 jam ya, setelah 1 jam nanti akan berubah seperti ini ya. Dia akhirnya tidak akan bening ya, tetapi jadi agak keruh gitu ya, karena daripada larutan ini ya, daun keprekan air bawang tadi, dia menjadi agak keruh. Nah kalau sudah ini kita siapkan, selanjutnya adalah kita bongkar ya. Kita bongkar tanaman hias kita. Bagaimana bongkarnya? Tangan jari ini kita masukkan ke sini ya, satu pasang gini ya, plek. Nah ini setelah itu kita taruh di sini, jangan jadiin satu ya, kita pisah dulu. Ini nanti media ini kita tidak pakai ya, kita pakai yang baru. Kita taruh bim, salah bim, push. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Kita rendam aja nanti di sini ya, kita rendam. Terus kita ambil lagi di sini, nih ya, kita tuangkan gini terus, ini sampai banyak semuanya ganti ya. Nah ini udah buat terus, udah kita masukkan ya.
Terus ini tujuan daripada air bawang ini tadi adalah sebagai perangsang alami ya. Kita tidak menggunakan bahan kimia, menggunakan atonik dan sebagainya. Semuanya kita ambil ya. Ini musim kemarau jadi banyak daun yang kering ya. Nah, terus nah ini hasilnya ya teman-teman ya. Setelah kita bongkar tadi, ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah nanti selanjutnya adalah kita mau nanam lagi ya. Kita ambil ini, kita diamkan di dalam air ini ya kurang lebih 1 jam atau ya kurang lebih 2 jam ya, maksimal 2 jam aja, lama-lama ya. Kita biarkan aja seperti ini. Selanjutnya nanti kita biarkan kalau sudah 2 jam ya. Selanjutnya kita mau tanam kembali ya. Kita ambil. Nah nanti ini kita keluarkan dari tempat ini ya. Nah seperti ini ya, kita keluarkan. Nanti kita mau benerin. Nah jadi air cucian ini kalau sudah kepake tadi untuk merendam, selanjutnya kita ciprat-cipratkan ke media tanam ini ya. Nah seperti ini. Kenapa? Ini dia basah lembab, jadi nanti setelah kita selesai repotting ya, kita tidak susah-susah terlalu banyak untuk menyiramnya. Jadi medianya ini sudah basah, kita siram-siramkan seperti ini ya. Nanti setelah kita siram-siram, kita aduk. Nah seperti ini kita aduk. Ini tujuannya adalah biar media tanam ini agak basah ya, agak basah. Jadi nanti di saat kita nyiram tidak terlalu banyak air karena ini sudah medianya basah dan juga tidak kaget tanamannya di saat diganti ya. Terus siram-siramkan seperti ini ya, biar basah. Nah ini kan enak basah kan. Nah ini nanti kalau kita repotting ke tanaman baru kita enak, kita nyiramnya tidak terlalu banyak air. Nah seperti ini. Nah ini kan udah basah ya. Nah kalau sekiranya sudah cukup ya, selanjutnya kita siapkan lagi pot yang akan kita gunakan. Ini sementara kita sisihkan dulu. Nah terus kita siapkan potnya ya. Nah seperti ini ya, kita siapkan potnya. Nah kalau sudah ya, kita siapkan media tanam seperti ini. Selanjutnya kita cari aglonema yang akan kita tanam kembali ya. Tadi di awal setelah kita cabut ya, ini tidak ada pengurangan akar ya. Tapi karena di sini terlalu banyak akar-akar yang warnanya kuning ya, jadi kita biarkan tanaman akarnya yang warna putih. Kita potong aja di sini ya. Nah ini kita potong. Untuk mengenai alat potong, teman-teman bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan cutter atau menggunakan pisau khusus. Nah ini warna akarnya kan kuning, tidak bagus. Nah kita kurangi aja yang warna kuning-kuning ya. Ini akar angin ya, biar dia tumbuhnya di atas, warnanya hijau kita buang aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada anakan 2, nanti dia akan keluar lebih bagus lagi ya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah dengan harapan ini porositasnya bagus, di saat nanti musim penghujan kita tidak lagi bingung, tidak lagi mengalami kesusahan aglonema kita lonyot atau mati pada akarnya karena lonyot ya, karena porositasnya tidak ada. Ini kan sebentar lagi musim hujan ya, jadi kita persiapan untuk menghadapi aglonema kita sesuaikan dengan cuaca ya. Nah seperti ini teman-teman ya, kita tanam, setelah itu kita biarkan ya. Terus kita ambil lagi, kita masukkan media tanamnya. Ada akar yang tidak baik juga kita ambil aja. Terus nanti ada yang tanya teman-teman ya, ada yang kok nggak di Los Olesin itu pakai zat-zat itu. Alhamdulillah, jadi teman-teman ya, selama ini saya tidak pernah menggunakan zat-zat atau tanaman kita menggunakan ramuan olesan ya. Alhamdulillah ya, ini sekalian panen ya, ini ada anakan ya. Nah, ini masih ada banyak anakannya ya. Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan olesan itu dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi jangan jadi bahan perbincangan ya, sesuaikan kemampuan teman-teman ya. Kita kalau itu kan perlu budget, kita beli dulu alat ya. Kita tidak menggunakan ramuan oles-olesan ya. Alhamdulillah setelah kita potong, saya selalu menanam seperti ini ya, tetapi tidak ada masalah ya, selalu tumbuh ya. Kalau sudah kita masukkan lagi. Nah ini sudah 2 ya, jadi seperti ini perlakuan sama semua untuk tanaman biasa sudah diambil lagi ya. Seperti ini berulang-ulang, nanti selesai, kalau sudah selesai kita siram dan kita teguhkan dulu 1-2 hari untuk mengalami kelainan atau stres ya. Seperti ini hasilnya ya. Dan nanti di saat ngisi media tanam baru diusahakan ini media tanam ini jangan sampai luber sampai di potnya, tetapi ada jarak kurang lebih 1-2 cm untuk media air. Kalau kita mau siram air dia tidak, media ini keluar ya, seperti ini ya. Jadi ada sisa, ada rongganya ya. Terima kasih ya teman-teman masih setia nonton video saya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di komentar ya jika ada pertanyaan ya, biar nanti saya akan balas. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.